Selamat pagi anak-anak, hari ini kita belajar tentang pecahan. Pelajaran pecahan ini sebenarnya sudah ada di kelas 3, tetapi untuk yang awal-awal ini masih saya ulangi ya. Pecahan itu misalnya ada sebuah lingkaran dibagi menjadi 4 atau dipotong menjadi 4. Nah, ini ada satu potongan yang diarsir. Nah, ini nilai pecahannya berarti 1/4 yang diarsir 1. Satu dari mana yang diarsir 1? 4-nya ini ada 4 potongan. 1, 2, 3, 4. Jadi 1/4. Nah, pecahan ini dibaca 1, nih 1 per, jadi ini garis ini namanya per 4, penyebutnya 4. Nah, yang di atas itu biasanya disebut dengan pembilang dan yang di bawah itu biasanya disebut dengan penyebut. Contoh lain, misalnya ini ada persegi panjang, dipotong jadi 8. Yang diarsir ada 3, berarti pecahannya adalah 3/8. Dibaca 3/8, 3 di atas ini adalah pembilang, 8-nya ini adalah penyebut. Cukup jelas ya. Selanjutnya pecahan senilai. Bagaimana cara membuat pecahan senilai? Cara membuat pecahan senilai itu dengan cara dikali atau dibagi dengan bilangan yang sama. Harus sama. Contohnya 1/2. Ini sudah tidak bisa dibagi lagi karena sudah kecil bilangannya. Nah, berarti untuk menjadi pecahan senilai kita boleh mengalihkan dengan bilangan yang sama, bebas. Boleh dikali 2 semua, boleh dikali 3 semua, boleh dikali 4 semua dan seterusnya. Nah, ini saya ambil contoh dikali 2. 1 dikali 2 sama dengan 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Jadi pecahan senilainya 2/4. Atau dikali 3 boleh. 1 kali 3 sama dengan 3. 2 kali 3 sama dengan 6. Nanti jadi 3/6. Contoh yang kedua, 12/16. Sama-sama bisa dibagi bilangan yang sama enggak? Kalau sama-sama bisa dibagi bilangan yang sama, kita bagi dengan bilangan yang sama. Tapi kalau tidak, bisa dikalikan dengan bilangan yang sama. Ternyata 12 dan 16 itu sama-sama bisa dibagi 4. Berarti 12 yang kita bagi 4 hasilnya 3, 16 dibagi 4 hasilnya 4. Sehingga pecahan senilai dari 12/16 adalah 3/4. Selain itu juga ini bisa dibagi 2. 12 dan 16 itu sama-sama bisa dibagi 2. 12 dibagi 2 hasilnya 6, 16 dibagi 2 hasilnya 8. Sehingga bisa juga pecahan senilainya adalah 6/8. Gitu ya. Selanjutnya membandingkan pecahan. Nah, membandingkan pecahan ini kita menggunakan 3 tanda, lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Contohnya 2/3 titik-titik 3/4. Ini titik-titik nanti untuk mengisi perbandingannya. Nah, cara yang mudah adalah sebenarnya ini caranya bisa menggunakan KPK, kita samakan penyebutnya. Tetapi itu terlalu lama. Lah, ini ada cara yang lebih mudah. Caranya adalah kita kali silang. Yang bawah dikali silang ke atas. Ini kan 4. Kita kali silang dengan 2. 4 dikali 2 hasilnya 8. Kita tulis dulu di atasnya. 3 yang bawah ini kita kalikan dengan 3 yang atas. 3 dikali 3 hasilnya 9. Nah, 8 dan 9 ini lebih besar 9. Sehingga 9 yang dimakan. Jadi tandanya menghadap ke 3/4. Selanjutnya 4/7 titik-titik 1/9. Ini juga kita kali silang. 9 ini kita kali silang dengan 4. 9 dikali 4 hasilnya 36. Kita tulis dulu ini 36. 7 dikali 1 hasilnya 7. Kita tulis dulu. Nah, 7 dan 36 itu lebih besar 36. Jadi 4/7 dengan 1/9 itu lebih besar 4/7. Selanjutnya contoh yang ketiga, 2/3 titik-titik 4/6. Nah, ini juga kita kali silang. 6 dikali 2 hasilnya 12. 3 dikali 4 hasilnya 12. Ini kan sama-sama hasilnya 12, berarti pecahan ini senilai atau sama, sehingga tandanya adalah sama dengan.
Selanjutnya mengurutkan pecahan. Nah, ini mengurutkan pecahan contoh yang pertama adalah yang penyebutnya sudah sama semua. Penyebut itu yang bagian bawah, ini sudah sama semua, 8 semua. Berarti cara mengurutkannya, misalkan ini urutan dari yang terkecil, berarti kita tinggal lihat aja angka di atas ini yang paling kecil. Berarti 1/8, terus setelah 1, 2/8, terus 3/8, 5/8, 7/8. Itu kalau penyebutnya sudah sama, jadi tinggal kita urutkan sesuai dengan angka yang di atasnya ini. Kalau dari yang terbesar urutannya berarti 7/8 dulu, baru 5/8, 3/8, 2/8, dan selanjutnya 1/8. Terus contoh yang kedua, urutan dari yang terbesar tetapi ini yang sama adalah pembilangnya. Jadi yang sama adalah bilangan yang di atas. Nah, kalau yang sama bilangan yang di atas, semakin bawahnya ini semakin kecil, maka bilangannya justru semakin besar. Jadi contohnya urutan dari yang terbesar, berarti kita cari yang bawahnya kecil. Yang bawahnya kecil itu 8, berarti 5/8 dulu. Terus 10, 5/10. 12, 5/12, 13, 5/13, dan selanjutnya 16, 5/16. Jadi diingat kalau yang sama itu pembilangnya, maka kita mengurutkannya adalah lihat kalau dari yang terbesar lihat bilangannya yang bagian bawah yang kecil. Tapi kalau dari yang terkecil lihat bilangan di bawahnya ini yang besar. Jadi kalau urutan dari yang terkecil berarti kita balik, kita lihat di sini yang besar 16, berarti 5/16. Setelah itu 13, 5/13. Setelah itu 12, 5/12. Terus 10, 5/10, dan 8, 5/8.